Hai guys, salam sehat. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya kalian? Pak Adi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Kalian sudah sarapan belum? Pagi ini Pak Adi sedang sarapan. Nah, kalian harus juga sarapan di pagi hari supaya tubuhnya kuat. Nanti untuk belajar juga berpikirnya tidak lemah. Jadi kita kuat dalam berpikir, konsentrasi tinggi. Itu gunanya sarapan. Nah, pagi hari ini Pak Adi sarapannya tempe, sayur kangkung, juga ayam, tidak lupa sambalnya. Kenapa pakai sambal? Karena Pak Adi suka pedas. Karena sambal itu mengandung vitamin C yang tinggi, baik untuk kesehatan. Tempe juga proteinnya tinggi. Dan sayur kangkung menyehatkan supaya untuk pencernaan kita lancar. Ingat ya, tetap sarapan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Tetap sehat selalu dan semangat dalam belajar. Bye. Selalu gunakan helm ya saat berkendara. Hai guys, selamat pagi. Apa kabar kalian? Pak Adi berharap kalian kabarnya baik-baik saja dan luar biasa. Ya, masih bersama Pak Adi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum mulai pelajaran, apakah kalian sudah mandi? Sudah sarapan pagi? Jangan lupa mandi dan sarapan pagi ya, agar tubuh kita selalu bersih dan sehat selalu. Dan semangat dalam belajar karena perutnya sudah terisi. Nah, pada pagi hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai, maka kita berdoa dahulu. Siap untuk berdoa? Siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini Pak Ardi ingin membahas pengertian ide pokok. Mungkin anak-anakku pernah ya, dulu sudah kita pelajari, jadi kita mengingat kembali. Baiklah, ide pokok adalah inti dari sebuah cerita atau paragraf. Jadi intinya dalam sebuah paragraf. Diingat baik-baik. Atau dengan kata lain, ide pokok adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Jadi inti dari informasi sebuah paragraf. Kalian kan membaca sebuah paragraf, jadi intinya itu. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Itu semua sama artinya, cuma istilahnya yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah kita mencari ide pokok. Jadi, kita lihat paragrafnya dulu, tentukan kalimat utamanya, lalu muncullah ide pokok. Ingat ya, cari paragrafnya dulu, tentukan kalimat utama, lalu muncul ide pokok. Sekarang Pak Adi jelaskan kalimat utama ya, pengertiannya. Kalimat utama merupakan pokok utama atau bisa juga ide pokok utama. Ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Jadi, intinya kalau kita mencari ide pokok, kita harus menemukan kalimat utama dulu. Kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf.
Bisa dimengerti ya. Nah, kalimat utama sendiri itu ada 3, yaitu kalimat deduktif, induktif, dan campuran. Apa sih bedanya kalimat ini? Tak dijelasin ya. Jadi paragraf deduktif adalah kalimat utama berada di awal paragraf. Paragraf induktif adalah kalimat utama berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, kalimat utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Jadi diingat-ingat ya, yang deduktif itu di awal kalimat utamanya, induktif di akhir, dan paragraf campuran di awal dan akhir. Selalu ingat itu. Dulu Pak Ardi pernah sampaikan ya. Berikut ini adalah pengertian kalimat penjelas. Kalian baca sendiri ya. Intinya kalimat penjelas itu bukan dari kalimat utama. Jadi kalau kalian sudah menemukan kalimat utama, berarti selebihnya dalam sebuah paragraf itu kalimat penjelas. Nah, bisa dimengerti, kalimat penjelas ini jika disingkat bisa menjadi gagasan pendukung. Jadi kalian ambil inti dari kalimatnya, kalian singkat, maka kalimat itu menjadi gagasan pendukung. Bisa dimengerti anak-anakku? Nah, ini kembali lagi dalam mencari paragraf, kalimat utama, dan ide pokok. Berikut adalah contoh paragrafnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging dan buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nikmat sekali. Pak Ardi jadi lapar. Ternyata buah kedondong enak juga ya, apalagi dicampur ayam. Pakai nasi, sambalnya yang pedas. Jadi deh sambal kedondong. Oke, kembali ke topik ya. Kita cari dulu kalimat utama dari teks paragraf berikut. Mana kalimat utamanya? Kalian cari dulu. Di awal atau di akhir? Atau awal dan akhir? Ya kan tadi kalimat utamanya ada 3. Deduktif, induktif, dan campuran. Kalian cari ya. Nah, Pak Ardi jelasin, ternyata kalimat utamanya berada di awal. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kenapa bisa di awal? Kita lihat yang terakhir. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ya nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa berdiri sendiri. Makanya di awal kalimat. Baiklah, setelah kita tentukan kalimat utama, kita cari ide pokoknya. Kita lihat yang paling atas dulu. Ide pokoknya adalah manfaat buah kedondong. Kenapa bisa manfaat buah kedondong? Kita kupas tuntas ya. Kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itu terlalu panjang. Kita persingkat jadi intinya saja, nggak usah panjang-panjang, yaitu manfaat buah kedondong. Jadi tadi kan kalimat utamanya panjang, kita persingkat aja intinya. Terus yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong itu pun boleh, artinya sama. Terus yang ketiga, kegunaan buah kedondong. Guna sama manfaat kan sama artinya. Yang terakhir keempat, khasiat buah kedondong. Nah, semua itu bisa dipakai dalam ide pokok. Yang penting artinya sama, kata-katanya terserah kalian ambil yang lebih simpel atau lebih mudah. Bisa manfaat, berbagai manfaat, kegunaan buah, atau khasiat. Sudah mengerti anak-anakku?
Baik, sekarang kita cari gagasan pendukung dari paragraf berikut ini. Kita lihat di sini ada dua gagasan pendukung. Kita cari yang pertama ya. Kita baca bersama-sama kalimat kedua. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, dari kedua kalimat tersebut bisa dijadikan satu untuk mencari gagasan pendukung yang pertama. Jadi, gagasan pendukung yang pertama adalah buah kedondong bisa dijadikan bahan makanan. Kita baca kalimat berikutnya. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Jadi, gagasan pendukung yang kedua adalah buah kedondong bisa dijadikan obat. Kita singkat seperti itu ya. Bisa dimengerti anak-anakku? Mudah kan mencari gagasan pendukung? Pak Ardi ulangi lagi ya. Gagasan pendukung yang pertama adalah buah kedondong bisa dijadikan bahan makanan. Yang kedua, buah kedondong bisa dijadikan obat. Mudah kan mencari gagasan pendukung? Jadi kalian temukan dulu gagasan utama, lalu cari ide pokoknya atau gagasan pokok. Habis itu cari gagasan pendukung. Baiklah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Baik anak-anakku, sekarang buka buku 4A, halaman 8. Kalian kerjakan nomor 3 dan 4 ya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nanti kirim ke Bapak menggunakan PDF. Demikian pembelajaran pagi ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan dan salam sehat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.